الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعلنا عيد الأضحى أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا صلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أوصيكم بنفسي تقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أما بعد hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Al-Khatib di atas mimbar mengawali khutbah dengan berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam di seluruh dunia pada hari ini merayakan Idul Adha. Untuk itu menyambut momen besar ini, marilah kita mengingat beberapa kisah teladan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi yang termasuk Nabi Ulul Azmi. Itu adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwah dan kehidupannya dia berikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menempatkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam
di sebuah lembah yang sunyi dan sepi. Nabi Ibrahim tidak mengetahui alasan Allah memberikan perintah tersebut. Kendati demikian, berkat kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah itu. Beliau rela berkorban meninggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah gersang dan tandus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Siti Hajar dengan ikhlas mendukung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada suaminya tersebut. Padahal anaknya Nabi Ismail alaihissalam waktu itu masih menyusui kepada ibunya. Peristiwa itu termuat dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37 yang artinya, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berisi dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, jadikan demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail melalui mimpinya. Awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam takut mimpi tersebut datang dari setan. Namun setelah perintah tersebut datang beberapa kali dalam mimpinya, Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Nabi Ismail perihal perintah itu tanpa membantah sedikit pun. Dengan ketakwaan dan keimanannya, Nabi Ismail alaihissalam menyetujui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayahnya menyembelih dirinya. Kemudian tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, sewaktu Nabi Ismail alaihissalam berusia 7 tahun, Nabi Ibrahim menjalankan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dengan hati yang sedih dan wajah berita air mata, keduanya saling mengikhlaskan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu dapat menjadi contoh bagi kita semua. Tidak ada yang lebih mulia dibanding mengikuti perintah Allah. Tidak ada yang lebih nikmat dibanding menjalankan kewajiban-kewajiban Allah demi mendapatkan ridhonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail ke Mina. Kemudian beliau membaringkan putranya di atas pelipisnya. Pada saat yang dipenuhi kesedihan itu, Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, Wahai ayahku, kencangkanlah ikatan agar aku tidak lagi bergerak. Singkatlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat percakapan itu, saya tidak akan bersedih. Percepatlah gerak pisaunya supaya leherku tidak sakit, agar terasa lebih ringan bagiku, karena sesungguhnya kematian itu sangat dahsyat. Apabila kau telah kembali, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Hadirin